灰飞烟灭。赤焰八极，本王早就看你不顺眼了。你赢了。一件关于苏北皇的事，师承苏北皇。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 157 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan King Subetian yang berencana menghancurkan semua yang dimiliki oleh Pak Tua Sin dan seniornya. Bang MC juga tampak menggunakan sebuah formasi yang bisa mengumpulkan energi dari gunung dan juga sungai. Sementara itu Pak Tua senior tampak menggunakan kekuatan api yang dia miliki untuk bertarung fisik melawan Subetian. Tentu saja Subetian merasa sangat senang karena selama ini Bang MC belum pernah kalah dari siapapun ketika bertarung secara fisik. Benar saja terlihat Pak Tua senior terus-menerus terkena serangan dari King Subetian. Di saat yang sama Pak Tua Sin tampak kaget karena bagaimana bisa dalam beberapa hari saja kekuatan tempur King Subetian meningkat sangat pesat. Ketika Pak Tua Sin hendak menyerang teman-teman Subetian, Bang MC langsung memanggil elang emas untuk memberikan perlindungan. Kehadiran elang emas tentu saja membuat Pak Tua Sin heran kenapa elang emas malah berkhianat kepada Gunung Raja Iblis. Sambil menunjuk ke arah Pak Tua Sin, elang emas berkata kalau dia sudah lama muak memandang Pak Tua Sin yang selalu memberikan perintah kepadanya. Pertarungan pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi di antara mereka berdua. Sementara itu dari arah lain, King Subetian berhasil memukul mundur Pak Tua senior menggunakan kekuatannya. Situasi ini pun mau tidak mau membuat Pak Tua senior langsung mengeluarkan harta takdir yang dia miliki, yaitu tongkat ular api. Pertarungan yang terjadi antara Subetian melawan Pak Tua senior membuat Pangeran Murong khawatir dengan kondisi dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar meminta Pangeran Murong untuk tenang karena dia sangat yakin kalau Subetian pasti akan bisa mengalahkan Pak Tua senior. King Subetian akhirnya meminta bantuan kepada Ling karena dia ingin sekali lagi menggunakan pedang Wentian. Dengan bantuan Ling ini tentu saja Subetian bisa menggunakan pedang Wentian cukup lama. Meskipun Pak Tua senior sudah menggunakan berbagai macam teknik dengan tongkat ular api, namun dia tidak bisa membendung tebasan pedang Wentian. Pak Tua senior terlihat memohon ampun kepada Subetian untuk membiarkan dia hidup hari ini. Namun semua ucapan dari Pak Tua senior sudah terlambat karena Subetian sudah menebaskan serangan terakhir pedang Wentian untuk membunuh Pak Tua senior. Kematian dari Pak Tua senior tentu saja membuat Pak Tua Sin ketakutan dan langsung pergi melarikan diri. Sementara itu Subetian lekas mengambil api langit yang dimiliki oleh Pak Tua senior. Tampak Suki dan yang lain sangat senang karena akhirnya Subetian bisa memenangkan pertarungan.
Setelah mengalahkan Pak Tua, senior Su Baitian kembali menantang penasehat Zhuge untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Namun di sini penasehat Zhuge sudah menyerah karena dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Penasehat Zhuge juga mengizinkan jika Su Baitian ingin menyiksa atau membunuhnya, tapi dengan satu syarat, yaitu membebaskan gurunya yang sedang dikejar oleh Zhao Hualiao. Penasehat Zhuge memberitahukan kalau dia bisa memberikan informasi tentang Su Beihuang kepada Su Baitian dikarenakan gurunya yaitu Ye Baiyu merupakan murid langsung dari Su Beihuang. Mendengar nama Su Beihuang tentu membuat Su Baitian langsung mengeluarkan mutiara komunikasi guna meminta Zhao Hualiao memberikan ampunan kepada Ye Baiyu. Sementara itu di tempat lain, Ye Baiyu benar-benar dihajar habis-habisan oleh Zhao Hualiao. Dengan mudah Zhao Hualiao menangkap Ye Baiyu yang sudah tidak berdaya. Ye Baiyu pun mempertanyakan kenapa istana Taiyang ingin membunuhnya padahal mereka tidak punya dendam mendalam. Zhao Hualiao menjelaskan kalau Ye Baiyu sudah mencuri harta berharga yang dimiliki oleh istana Taiyang, jadi seharusnya dia paham kenapa istana Taiyang memburunya sampai hari ini. Ketika Zhao Hualiao sudah hampir membunuh jiwa Ye Baiyu, mutiara komunikasi pun terdengar yang mana Su Baitian meminta Zhao Hualiao untuk memberikan ampunan kepada Ye Baiyu karena Bang MC ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah Su Baitian memberikan informasi kepada Zhao Hualiao, penasehat Zhuge tampak menyerahkan dirinya kepada Su Baitian. Akan tetapi Su Baitian saat ini hendak menanyakan sesuatu terlebih dahulu kepada Ye Baiyu, baru urusannya dengan penasehat Zhuge akan dilanjutkan. Su Baitian kemudian memberikan hormat kepada kaisar lalu pergi pulang ke kediaman Pangeran Murong. Singkat cerita, di kediaman Pangeran Murong, Zhao Hualiao sudah membawa Ye Baiyu untuk bertemu dengan King Su Baitian. Zhao Hualiao berkata kalau dia sudah membiarkan Ye Baiyu hidup, jadi Su Baitian bisa bertanya sekarang juga. Tanpa banyak basa-basi, Su Baitian langsung bertanya siapa orang yang sudah mengajarkan segel laser dan segel merangkul langit kepada Ye Baiyu. Pada awalnya Ye Baiyu menolak memberikan informasi apapun kepada Su Baitian. Akhirnya Su Baitian mengeluarkan pedang Wentian di hadapan Ye Baiyu untuk memberikan ancaman. Tentu dikeluarkannya pedang Wentian membuat Ye Baiyu bertanya-tanya siapakah Su Baitian sebenarnya. Tanpa keraguan Su Baitian menjawab kalau dia merupakan leluhur Su Beihuang. Sontak hal ini pun membuat Ye Baiyu kaget karena bagaimana bisa anak muda di hadapannya mengetahui Su Beihuang yang merupakan gurunya di waktu itu. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.